Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, perkenalkan, nama saya Mutiara Ilma Amalia dengan NIM 2421508003. Yang terhormat Ustadz Ahmad Sofyan SHI MH selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Ibadah. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terkait najis yang merusak air dan tidak merusak air. Kenapa sih topik ini sangat penting untuk kita bahas? Karena dalam Islam, bersuci atau biasa disebut dengan toharoh itu adalah syarat sah dari ibadah-ibadah kita. Dan air juga sebagai alat utama untuk bersuci seperti wudu dan mandi wajib. Nah, selanjutnya kita harus tahu nih air seperti apa aja sih yang masih suci dan masih bisa kita pakai. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait jenis-jenis air. Yang pertama ada air suci atau yang biasa disebut air mutlak, lalu ada air mustakmal dan air mutanajis. Kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu air suci atau mutlak. Air suci atau air mutlak yaitu air yang bersih dan tidak tercampur benda najis serta masih dalam keadaan asli. Air suci ini sifatnya suci lagi mensucikan, dan air ini boleh digunakan seperti untuk wudu, mandi wajib, dan membersihkan najis. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri dari air mutlak. Yang pertama itu kita akan membahas tentang sumbernya, itu dia alami. Misalnya dari air hujan, air sumur, air sungai, air laut, bahkan air salju atau embun. Yang kedua adalah tidak berubah warna, rasa, atau bau karena najis. Yang ketiga, tidak tercampur bahan lain yang mengubah sifatnya secara permanen seperti sabun atau teh. Dan contoh air suci yaitu air hujan langsung ditampung, misalnya nih air hujan langsung kita tampung ke dalam baskom atau ke dalam wadah. Lalu air sumur yang jernih dan tidak bau. Lalu ada air sungai yang mengalir dan tidak tercampur dengan najis. Air suci disebut juga air mutlak, yaitu air yang masih murni dan bisa mensucikan orang lain dari hadas dan najis. Oke, selanjutnya kita akan memasuki ke pembahasan air mustakmal. Air mustakmal ini adalah air yang suci, tetapi tidak bisa mensucikan, karena air mustakmal ini sudah digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis. Walaupun air tersebut tidak berubah ya. Lalu air mustakmal ini masih suci, tapi air ini tidak bisa digunakan lagi untuk bersuci seperti wudu dan mandi wajib. Contoh air mustakmal yaitu air yang sudah digunakan untuk berwudu atau yang sudah digunakan untuk cuci tangan. Misalnya kita lagi wudu, terus air bekas wudu kita itu kita tampung ke dalam wadah. Nah, itu air tersebut, air yang kita tampung itu termasuk air mustakmal. Oke, selanjutnya kita membahas terkait air mutanajis. Apa sih air mutanajis itu? Asal dari air mutanajis yaitu tetap air suci yang mensucikan, tetapi karena dia dimasuki oleh benda najis, lalu dia berubah sifatnya, baunya, rasanya, dikarenakan dia kurang dari 2 kulah, maka dia disebut dengan air mutanajis.
Jadi, kapan sih air itu jadi najis? Air jadi najis jika terkena benda najis dan salah satu dari 3 sifat air itu berubah. Yang pertama itu baunya, yang kedua warnanya, yang ketiga rasanya. Contohnya, air terkena kotoran dan baunya berubah. Jadi air itu menjadi najis, seperti air di dalam wadah. Air di dalam wadah lalu dia kemasukan kotoran hewan, misalnya kotoran cicak atau kotoran tikus, yang menyebabkan air itu berubah baunya, warnanya, dan rasanya. Jadi air itu udah termasuk najis. Oke, kita memasuki materi yang paling penting, yaitu 2 kulah. Istilah kulah sering disebut dalam kajian ilmu fiqh, khususnya pada bab thaharah. Para ulama menetapkan ukuran 2 kulah sebagai batas minimal air yang digunakan untuk bersuci. Karena terdengar asing, masyarakat awam banyak yang bertanya tentang ukuran 2 kulah itu berapa kilo sih? Nah, volume air 2 kulah itu setara dengan 217 liter. 2 kulah secara bahasa yaitu 2 kendi besar. Diukur, kalau sekarang diukurnya itu sekitar 217 liter. Jadi, biarpun warna air itu berubah, tetapi dia ukurannya 2 kulah itu masih bisa digunakan untuk bersuci. Mungkin itu saja sedikit pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.